minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimakumullah, untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih bisa memprioritaskan masa tua kita untuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa ummahat? Kalau kita lihat usia tua ini sebenarnya udah usia seperti investor yang senior ya. Kalau kita kaji investor yang senior, kerjanya apa, Bu? Tuh dia. Seharusnya kita kalau sudah menjadi investor senior ini kita mantau-mantau. Kerjaannya ringan kan gitu, Bu. Tapi terus kan gitu. Tapi ala kulli hal, atau mungkin ibu-ibu bilang di usia tua saya belum bisa menjadi investor senior, saya masih berada di investor junior. Nggak apa-apa, itu masih alhamdulillah. Ibu yang dicinta Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak bisa kita pungkiri ibu yang dicinta Allah, karena semakin tua kita ini produktivitas kita pasti akan menurun. Betul, Bu? Maka kita harus betul pilih. Prioritasnya di sini fikih aulawiyatnya sekarang ini sangat penting. Dilislah hari ini apa agendanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil mana yang paling prioritas. Kenapa? Karena usia kita sudah tidak muda lagi. Kalau kita melihat dari Ibnu Taimiyah, kita tahu ya, siapa Ibnu Taimiyah nih, Bu? Ibnu Taimiyah ini ahli mazhab Hambali ya. Nah, ilmuwan yang beliau ini ahli di dalam mazhab Hambali. Sempat dipenjara di Damaskus kan? Sempat diusir. Apa kata beliau? Kalau diceritakan di dalam kitab, masa tuanya Ibnu Taimiyah itu tidak punya rumah. Ini kita harus jadikan pelajaran gitu. Tidak ada kekayaan, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan. Sehingga diceritakan di dalam kitab itu tempat tinggalnya cuma sebuah kamar kecil yang menempel di masjid jami'nya Damaskus. Di Bani Umayyah ya, dia katakan di Bani Umayyah. Terbayang, Bu? Siapa yang nggak kenal dengan Ibnu Taimiyah ini di dalam kitab mazhab Hambali? Dia yang mencetuskan kayak gitu ya. Nah, ya. Sehari hanya makan roti, pakaian hanya 2 lembar. Begitulah Ibnu Taimiyah mempersiapkan dirinya menuju kematian. Dia berkata, surgaku ada di dalam dadaku. Wah, saya tersinggung banget dengan kata-kata beliau nih. Surgaku, maka saya sampai catat, Bu. Surgaku
ada di dadaku. Kematianku adalah syahid. Penjara bagiku adalah tempat merenung. Pengusiran diriku kan sempat diusir, namanya ilmuwan yang menentang kan ya. Nah, adalah sebuah perjalanan wisataku. Masya Allah. Kata-katanya menusuk ibu. Ya. Mungkin kita tidak mampu seperti Ibnu Taimiyah. Semakin tua, atau mungkin kita semakin menjadi. Atau semakin tua, kita bisa menuju seperti Ibnu Taimiyah. Ini harus kita pikirkan sama-sama itu. Karena firman Allah di dalam surah Al-Mu'min. Buka dulu. Tadabbur sebentar. Ayat 67. Al-Mu'min. Cari di Quran Ibu, ada nggak nama surah Al-Mu'min? Jadi hafal ya. Masuk juga soal saya kemarin tuh ya. Karena yang jarang-jarang tak kenal tuh kemarin masuk juga tuh di Quran Ibu. Al-Mu'min atau Ghafir? Saya makanya sengaja bilangnya Mu'min. Surat ke-40 ayat 67. Silakan baca terjemahnya Bu yang ketemu. Iya, tidak jauh nih. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, dan agar kamu mengerti. Subhanallah, Masya Allah. Ini ayat peringatan dan bagaimana siklus Allah dengan kita hambanya kan. Ada yang dimatikan, kamu dulu tuh kecil loh, habis itu jadi besar, sampai dewasa dan menjadi tua. Alhamdulillah. Berarti kita diberi kurun oleh Allah merasakan tua. Usia di atas 40 tahun masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Tapi banyak saudara-saudara kita yang tak diberi kesempatan oleh Allah menjadi usia tua. Ini sesuatu banget yang harus kita syukuri, akhwati fillah. Jadi semoga setelah ini kita bisa menjadi hamba Allah yang memang bisa ibadah prioritas di usia tua. Nah, cuman prioritas ibadah di hari tua tuh nggak sama dengan prioritas ibadah di waktu muda. Benar apa enggak, Bu? Kenapa gitu? Karena fisiknya udah nggak kuat lagi. Ini kapan-kapan perlu dikaji nih Bu Nur, ibadah prioritas di masa tua itu apa saja. Nanti kita arahkan, karena kita udah banyak di atas 40 tahun kan Bu. Nah, jangan sampai kita sia-sia. Sedangkan Ibnu Taimiyah aja dia menghukumi dirinya biar dia bisa istiqomah beribadah di hari tua sampai seperti itu loh. Dia nggak punya rumah lagi kan gitu kan, dia tinggalkan jabatan, dia tinggalkan kekayaan, cuman menempat di kamar di sebuah dekat masjid kan gitu Bu. Ya, surgaku dadaku. Nah ini dadanya aja masih gimana Bu dadanya Bu? Masih pengen marah. Masih penyakit kan Bu Nur? Ini yang harus kita tiru ya. Semoga antum semuanya istiqomah di dalam memperbaiki diri ya, karena modal kita sudah tidak banyak lagi, akhwati fillah. Selanjutnya bersyukur, sudah kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah lah yang telah mengangkat derajat kita wanita ini dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan sampai detik hari ini. Baik, Ummahat, kita akan lanjutkan di bab zakat kita, bersabar dengan zakat. Tinggal sedikit lagi nih, nanti kita akan masuk buku 2.
zakat peternakan itu saya skip. Zakat perkebunan itu saya skip. Ya, karena ini memang pembahasannya cukup panjang dan kita insya Allah sudah mengerti dengan hasil kebun, nggak usah diperpanjang lagi ya Bunda ya. Nah, kalau ibu ada yang usahanya peternakan, japri saya aja. Nggak apa-apa ya, kita nggak gaji itu ya Bunda ya. Misalnya dia, saya punya 40 kambing, kapan zakatnya dikeluarkan? Kalau saya punya 80 kambing, bagian mana? Kan ada nisabnya masing-masing ya. Jadi saya rasa tidak usah kita kaji, tapi kalau ada ibu yang usahanya peternakan, silakan japri saya. Nah. Ummahat, insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji tempat penyaluran zakat. Meskipun kita udah pernah mengkajinya secara umum, sekarang kita harus mengkajinya secara detail. Ya. Tempat penyaluran zakat. Ada berapa yang berhak menerima zakat itu, Mahat? 8, masih ingat? Silahkan buka surah At-Taubah. Kita kaji, ini bukan dari hadis ya. Asnaf zakat itu terdapat di dalam Al-Quran. At-Taubah ayat 60. Oke. Silakan bacakan artinya Bu, biar kita tahu dalilnya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Baik, itu dari Al-Quran. Dalilnya Ibu surat apa tadi Bu? At-Taubah. Yatim ada nggak di sini? Janda? Nah, janda kaya dia nggak dapat zakat. Tapi kalau janda dia nggak mampu, kategorikan miskinnya, bukan jandanya. Soalnya itu banyak pertanyaan Bu. Ya. Dalam hadis luar biasa, Ziyad bin Haris Asy-Syuda'i berkata, aku datang menjumpai Rasulullah SAW lalu berbaiat kepadanya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan berkata, berilah aku pembagian zakat. Laki-laki ini meminta, berilah aku pemberian zakat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat ini, hingga Allah memutuskan sendiri dalam masalah ini. Luar biasa kan? Ini bukan dari Nabi kan Bu? Dari Allah langsung. Allah lalu membagikan penerima zakat kepada 8 golongan. Jika engkau termasuk dalam salah satu 8 golongan itu, tentulah aku akan memberikan bagianmu, kata Rasulullah. Tegas Bu. Tapi di zaman sekarang begitu banyak masyarakat kita yang berani meminta zakat. Tapi kalau dia berani meminta zakat, saya khawatir juga ada apa dengan amil zakatnya, sehingga dia tidak bisa mendeteksi siapa masyarakat yang berhak untuk menerima zakat. Paham bahasa saya Bu? Cuman sekarang kan manusia dia tidak berhak, tapi kepingin dapat zakat. Ada nggak orang kayak gini Bu? Nah ini yang harus kita perhatikan. Dia bukan asnaf kecuali zakat fitrah. Pernah dengar? Jadi zakat fitrah itu pendistribusiannya tidak bisa juga disamakan dengan zakat mal. Karena jangan heran nanti Ibu, zakat fitrah itu kok dia dapat sih, dia dapat sih gitu. Karena zakat fitrah itu indikasi pemberiannya itu bagaimana membuat orang gembira pada hari raya. Bisa jadi mungkin dia waktu itu lagi sulit bulan itu, gitu kan? Dia lagi jatuh misalnya. Kayaknya dia nggak layak dikasih zakat, tapi tetap dikasih zakat. Kalau zakat fitrah itu tujuannya itu ibu dia dicinta Allah. Tapi kalau zakat mal, ya nggak bisa diberikan kepada sembarangan. Bukan dalam arti kata zakat fitrah itu sembarangan, bukan itu maksud saya ya Bu ya. Cuman tidak sekeras penglihatan asnafnya gitu. Tapi kalau zakat mal ini harus diperhatikan, apabila ibu tidak kena dengan asnaf gitu, maka zakat ibu nggak sah. Ya kan?
Ibu zakat sama adik ibu, zakat adik ibu mampu, ibu kasih dia zakat, nyampe enggak? Enggak, karena zakat itu adalah sedekah wajib sampai ada asnaf. Kalau sedekah nggak ada asnaf, infak nggak ada asnaf, tuh. Nah, gitu ya, akhwati fillah. Berikut ini kita akan menguraikan asnaf atau golongan yang 8 yang tercantum di dalam ayat tersebut, biar kita paham betul, Bu. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin. Nah, satu nomor dia, Bu. Apa perbedaan fakir atau miskin, Bu? Dia berusaha. Paham ya, Bu ya? Fakir tuh lebih parah dibandingkan miskin. Miskin tuh dia bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi atas apa yang dia butuhkan gitu. Kebutuhannya itu tak tercukupi dengan apa yang dihasilkan. Kalau fakir tuh di bawah ini lagi, emang. Siapa dia fakir miskin ini? Yaitu orang yang memiliki kebutuhan tetapi tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kebalikannya, orang kaya dan berkecukupan. Kalau orang kaya berkecukupan, ya, ibu yang dicinta Allah. Dari ibu jelas, Bu. Siapa orang kaya? Nah, biar ibu tahu nih. Sekarang kan kita bingung nih, Bu, dia miskin apa enggak? Itu sering kan pertanyaan kita, Bu. Dia punya motor, Zah. Rumahnya KPR, ada rumah kok, ada motor misalnya. Orang kaya adalah seseorang yang memiliki harta yang melebihi keperluan-keperluan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya. Baik berupa sandang, pangan, tempat tinggal, kendaraan, alat-alat usaha, keperluan-keperluan lain yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, setiap orang yang tidak memiliki batas minimum tersebut, maka dia disebut fakir yang berhak memperoleh bagian zakat. Insya Allah ibu di sini saya bilang semuanya kaya nih, Bu. Amin ya, Bu ya. Meskipun kita mungkin belum sampai nisab zakat kita, tapi ibu kaya. Nah, insya Allah di sini semuanya kaya. Amin ya robbal. Berarti kalau kaya gimana, Bu? Zakat. Ibu nggak bisa dapat zakat. Nah. Kalau ada mobil, ada motor, tapi sebetulnya pada kebutuhan hari-hari itu nggak tercukupi gitu. Cuma hanya karena udah Allah. Iya. Itu miskin atau kaya? Sebelumnya udah ada. Iya. Insya Allah kan yang menerima tidaknya Allah, Bu. Kalau misalnya dia sudah punya kebutuhan sekunder itu sebelumnya, kemudian dia jatuh, kan gitu ya Bunda ya. Nah, insya Allah kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, insya Allah dia miskin. Atau kita lebih kategorikan kepada gharimin, itu lebih bagus mungkin ya. Nah, Zah kalau dia nggak punya utang, Zah, dia punya kebutuhan tertier. Kalau menurut saya nih, gitu kan, bagus jual aset, Bu. Nah, itu bahasanya, Bu. Dengan dia jual aset, Bu Nur, dia bisa berusaha. Dia bisa mencari penghidupan. Jadi golongan tadi tidak menerima zakat. Ya, kalau karena dia kebutuhan pokoknya semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Karena mobil itu saya nggak katakan itu primer, Bu. Ya, mewah tuh. Nah, cuman kita lihat lagi, mungkin dia jatuh, terus ada utang yang belum dibayar, kayak gitu Bunda ya. Sehingga untuk makan pun dia nggak cukup, misalnya. Saya lebih setuju mengkategorikan dia tuh gharimin. Lihat dulu dia punya utang nggak. Nah, jatuh tuh zakatnya tuh, Bu. Nah, gitu ya. Kita kaji nih sekarang itu kadarnya nih. Baik, Bu ya. Kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Makanya kalau kita nggak tahu, saya lebih setuju dengan amil zakat. Kalau kita nggak tahu nih Bu Nur,
bingung dia nih miskin apa enggak ya, kan gitu kan. Bingung kita kan mengalokasikan diri miskin apa tidak gitu. Maka itulah gunanya amil zakat. Nah, dan amil zakat itu kan di backup memang untuk masyarakat sekitar. Misalnya satu masjid, gitu kan ya Bu ya, satu masjid. Nah kan di situ ada amil zakat, itu pasti tertata, itu dia menyelamatkan masyarakat yang ada di lingkungan masjid, yang gitu. Cuman nggak salah, kan kita tahu kemarin zakat itu pendistribusiannya pertama kali untuk siapa Bu? Karib kerabat. Nah, itu benar, karib kerabat dulu yang kita cek. Kalau udah ada jelas karib kerabat kita miskin, memberikan kepada mereka ini lebih afdol. Nah, baru naik kepada masyarakat terdekat, tetangga yang pertama yang kita lihat, tetangga yang sangat membutuhkan dan dia juga dekat dengan Allah. Nah, nih yang kita dahulukan. Nah, ada tetangga saya memang miskin, tapi dia nggak dekat dengan Allah. Bisa nggak kita berzakat dengan dia? Bisa. Nah, makanya kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang bantu, kan gitu Bu. Tapi nggak boleh pula ibu bilang sama tetangga ibu kalau ngasih zakat nggak usah macam-macam. Zakat itu sedekah wajib, nggak usah banyak permintaan dengan asnaf. Paham bahasa saya? Berzakat, nih Bu Vita ngasih zakat sama kawan apa nih tetangganya gitu kan. Terus bilangnya apa? Habis sih sholat lagi ya, rajin-rajin, makanya tuh nggak sholat, nggak ngaji, makanya kayak gitu. Bisa kasih zakat nih, zakat tuh sedekah wajib kok gitu loh. Kalau karib kerabat ini kan masuk juga harus yang dekat dengan Allah Ustazah. Itu dulu yang didulukan. Cuman kita sentuh juga Bu Nur, cuman mungkin banyaknya nggak sama. Nah, kata Bu, cari yang paling sulit. Ini berat ini Bu, makanya lebih senang itu memberikan itu kepada amil. Habis itu kita nggak tahu, lantak lah situ kan gitu ya bahasa kasar kita. Tapi dengan karib kerabat ini kita nih harus kita dahulukan, karena memberikan karib kerabat tuh setan tuh nggak suka. Terus sebut-sebutnya tuh berapa tahun loh. Nah, makanya itu sodako dan zakat tertinggi itu kepada karib kerabat. Nah, maksud saya menyampaikan ini, jangan sampai ibu kemana-mana distribusi. Nama ibu harum di masjid sana, di mana-mana, kakaknya miskin nggak dibantu. Saking kenapa? Itu diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah. Sedekah kita nggak mampu sama dia, masa zakat juga nggak mau? Paham nggak bahasa saya? Kalau sedekah kan hukumnya zakat nih wajib gitu loh. Seharusnya tuh kita nggak usah berzakat kalau dari logika gitu, nggak usah zakat lah sama kakak-kakak adik kita. Seharusnya ngapain kita? Bantu, nah gitu. Ih kok bantu aja enggak? Ah tolonglah zakat. Nah gitulah, saking apanya akhwati fillah. Terakhir ya Ustaz. Iya. Kalau zakat sulit, kalau sedekah sulit sama adik, zakat aja lah kalau dia miskin. Karena zakat itu dia sedekah wajib. Lambat-lambat ya Bu, paham bahasa saya kan Bu? Kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin, kita coba sampaikan Bu. Di antara tujuan zakat ialah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin. Karena itu hendaklah ia diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan. Berarti jumlahnya sebenarnya besar. Nah, makanya saya sering sampaikan Ibu, saya lebih suka kalau berzakat itu tidak kepada banyak orang, tapi sekali dalam banyak, itu lebih baik. Modal. Jadi sehingga dia bisa akhirnya setelah itu menjadi orang yang berkemampuan, gitu kan. Misalnya kita punya zakat 2 juta. Kita kan sukanya 200.000, 210. Nah, cuman untuk peningkatan ekonominya lemah nih Bu. 200 tuh sampai mana mereka? Bali bare 10 kilo udah cukup lagi sekarang. Nah, habis kan? Nah, cuman yang asnaf ini dia harus tahu gitu. Ketika dia diberikan zakat, berarti
zakat ini bisa nggak menunjang ekonomi dia ke depannya. Makanya hindari, kalau saya pribadi nih Bu berpendapat, hindari memberi zakat dengan orang yang sama per tahun. Makanya kenapa ibu-ibu kalau pulang kampung itu selalu mereka kalau kita nggak ngasih mereka berani minta. Itu dalam tarbiyah kurang bagus Bu. Minta kan? Sedangkan di masjid aja kayak gitu, aku biasanya tiap tahun loh dapat zakat, kok nggak dapat lagi sekarang? Siapa pengurusnya sejak ganti pengurus nih? Saya nggak dapat zakat. Padahal zakat itu asnaf gitu kan? Mungkin dipandang oleh amil masyarakat atau pengurus, ibu ini nggak miskin lagi gitu. Seharusnya kita kalau nggak dikasih zakat itu bersyukur. Nah, makanya itu kedepannya dihitung-hitung lah Bu, gitu maksud saya. Terutama dengan karib kerabat. Lebih bagus ibu memberikan dengan modal dibandingkan ibu memberikan batasan setiap bulan ibu akan berzakat sekian. Itu nggak mentarbiyah. Dah, kamu tenang. Pokoknya zakatku 300.000 untuk anakmu terus. Itu nggak mendidik Bu. Dia jadi ketergantungan. Makanya bisa nggak dengan zakat itu kita naikkan kebutuhan ekonominya? Kenapa Bu Nur? Ada Ustazah, tidak dalam jumlah besar gitu, tapi usaha itu nggak maju gitu. Udah dalam jumlah besar di zakat gitu. Berarti dia nggak sukses kan menebarkan ekonomi itu? Ya sudah Bu, kewajiban kita sudah gugur kan Bu Nur, kita udah pernah ngasih banyak, habis itu kok besok dia miskin juga gitu kan? Nah, ya itulah garis hidup orang, kita nggak tahu kan. Berarti kalau besok sudah gagal seperti itu, kalau saya pribadi kasih aja lah seikhlasnya berapa gitu. Karena banyak lagi yang ingin kita majukan, makanya bagaimana kita bisa mengeluarkan dari kemiskinan mereka. Tujuan zakat itu sebenarnya Bu. Jadi dia kalau membersihkan harta kita kan, macam rumah kan per tahun misalnya. Iya. Dari hasil ladang tuh saya kumpulkan, ini saya bawa pulang kampung, itu saya bagikan ke keluarga, itu bisa ya. Tapi lain-lain yang sehari-hari gitu ya. Boleh kalau keluarga Oma miskin, tapi kalau ada ipar orang kaya, makasih THR niatnya zakat, ya nggak sampai dong zakat kita. Dengan syarat mereka ini masuk asnaf nggak yang 8 tadi, yang kita bagi-bagi pulang kampung tuh. Kalau dia masuk asnaf, zakat Oma sampai. Tapi yang bahayanya dia nggak masuk asnaf. Paham nggak bahasa saya Bu? Nah, pastikan dia orang miskin. Pastikan dia orang fakir. Pastikan dia orang yang berhutang, misalnya kan? Atau dia jihad fisabilillah. Misalnya. Kenapa Bu? Anda sekolah pesantren. Iya. Kalau misalnya dia udah tua, terus habis itu dia nggak punya keluarga juga, tapi dia ada hasil dari padinya, pernah nggak mungkin gitu aja sekali bulan gitu. Itu gimana cara? Kalau Bu Sri lihat dia kebutuhan padinya itu tidak tertutupi dengan kebutuhan sehari-hari, miskin dia tuh Bu. Tapi kalau hasilnya 25 juta 6 bulan sekali, enggak miskinnya tuh doh. Dia sendiri pula. Nah, kan Bu Sri, coba dihitung-hitung Bu. Kalau kita lihat dia miskin, zakat kita sampai. Kalau dia nggak miskin, takutnya tuh. Ya. Tapi kan kita ikhtiar itu dengan sekuat diri kita. Kalau kita kayaknya dia mampu, maksudnya kalau dia nggak mampu kita berikan, semoga zakat kita sampai. Kan kita ini kacamatanya manusia kan, Bu Sri. Kan yang tahu tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuman kan ada standar dikasihnya. Bisa dipahami Bu? Tapi jangan sampai pula habis ini kira-kira sampai nggak zakat aku ya? Banyak pula ibu list-list kan. Tapi memang begitu Bu. Coba Umar radhiyallahu anha mengatakan, jika kamu memberi zakat, cukupkanlah. Makanya Bu, Qadhi Abdul Wahab mengatakan Malik tidak memberikan batasan dalam hal ini. Dia nggak beri batasan ya. Katanya ia diberi seperti layaknya orang yang mempunyai tempat kediaman, pelayanan, dan kendaraan yang diperlukannya itu. Maka dalam sebuah hadis keterangan yang menunjukkan bahwa orang miskin itu boleh meminta sampai ia memperoleh mata pencarian yang akan mencukupinya selama hidupnya. Makanya kita tuh bisa nggak zakat kita tuh sebagai mata pencariannya setelahnya gitu loh.
membuat dia bangkit dari ekonomi. Jadi makanya amil harus jeli benar, Bu. Ya kan yang banyak tuh datang, saya miskin, kan ngaku-ngakunya dia miskin, dia nggak miskin. Sementara ada orang miskin yang tidak mengaku dia dirinya miskin, ini nggak terbantukan oleh kita. Makanya harus betul didata. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Bu? Nah, ini masalah miskin ya. Lanjut. Orang yang kuat dan berusaha, dia tidak berhak menerima zakat. Ini nggak saya terangkan ini. Orang yang kuat dan berusaha, dia tidak berhak menerima zakat. Berarti apa, Bu? Masih bisa usaha, kemudian dia tidak miskin-miskin kali, ya. Dia kuat dalam berusaha. Ini nggak saya sampaikan ya. Nah, jadi kayaknya tuh dia semi-semi miskin gitu loh. Kayak mana bahasanya tuh ya? Iya, itu yang banyak, makanya bahasanya semi, saya bilang. Nah, kayak mana tuh bahasanya tuh? Iya, gitu kan? Dia masih kuat. Nah, ini masih muda. Ini orang kaya dia. Jadi akhwati umat fillah, ya kan? Dia kuat, gitu kan? Kemudian dia punya usaha. Nah, mana yang harus kita dulukan? Ada kakek-kakek, nenek-nenek, udah miskin, nggak punya usaha. Kan ini dulu. Nah, jadi orang yang kuat dan berusaha ini, kalau mengasih zakat, kasihlah, tapi tidak dalam jumlah menutupi kebutuhan yang seperti yang di awal tadi. Paham nggak bahasa saya, Bu? Bu Nur, kalau ini sekedar 200.000 penambah gitu loh. Tapi kalau yang miskin tadi yang nggak kuat, nggak punya usaha, yang kita sampaikan nomor 1 tadi itu, nah itu bagus menutupi kebutuhannya dan membackup ekonominya ke depannya. Kalau ini kan udah ada, cuman dia belum cukup. Nah, Zakatnya sah tuh. sah. Tapi jumlahnya nggak usah banyak kayak yang pertama tadi. Paham ya, Bu? Di sini dikasih batas. Mazhab Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan Ahmad, sebaliknya golongan Hanafi berpendapat bahwa orang kuat itu boleh menerima zakat apabila ia tidak memiliki 200 dirham ke atas. Nah, ini saya lupa, tadi malam saya baca, lupa mengdirhamkan dengan menghartakan uang rupiah kita. Nanti saya coba rupiahkan ya, Bu. Nah, ya. Jadi dia masih miskin gitu kan, ya, cuman masih bisa berusaha. Jadi kalau dia masih memiliki 2 dirham ke atas, berarti dia nggak wajib zakat. Nah, cuma sekarang susah, Bu, orang kantor sosial aja bingung nggak bisa kalau dibilang miskin tuh kayak mana. Nah, susah dia menganalogikan miskin tuh, ya yang penting kalau ada kebutuhannya tidak sesuai dengan pendapatannya. Ya. Cuman makanya saya bilang, Ibu kalau asnaf itu orang yang jelas-jelas, jangan yang semi-semi ini payah kita. Yang jelas, kalau mau semi-semi ini sodakoh aja lah, lebih jelas kalau saya. Iya. Apa Bu Sri? Dia masih mampu sebetulnya berusaha, tapi malah otomatis kan nggak cukup untuk pendapatan keluarganya gitu kan dia. Tapi suka nanya ada zakat nggak gitu. Nanya pula ya. Kalau dia miskin, memang berhak dia. Cuman itu tadi, ya. Kalau orang-orang yang seperti itu, kalau kita tidak memenuhi kebutuhannya, saya rasa nggak masalah karena dia malas kan gitu, Bu. Cuman bantulah sekedar bahwasannya dia menggugurkan dia orang miskin. Nah gitu aja mungkin, Bu Sri. Kenapa Bu Nur bingung? Bukan gitu, Ustazah. Malas itu kan kategorinya kan tidak bekerja gitu, Ustazah. Tapi bisa jadi memang tabiatnya itu memang udah malas gitu, Ustazah. Nggak apa-apa. Aja kita kasih
kasih. Iya, ibu kalau punya kayak gitu, contoh mungkin ibu punya adik miskin, pemalas dan sebagainya, nggak usah kasih ke dia. Kita bayarkan anaknya sekolah dengan kategori miskin. Kan di situ Bu primernya Bu Nur. Nah, Dialihkan ya. iya, jangan ke tangan dia. Apa Bu? Tetap hitungannya zakat. Kalau dia miskin masuk asnaf, ya harus masuk dia Bu. Walaupun dialihkan ke sekolah tadi. Iya, kan ke primer tuh, sekolah, makan, pakaian, kan untuk kebutuhannya. Nah. Ibu kalau tanya saya apa, saya juga bingung Bu, yang miskin tuh yang mana? Karena standar pikirnya begitu gitu. Ini miskin apa enggak nih miskin? Saya juga sering bertanya kepada abinya kalau masalah miskin tuh. Miskin nggak miskin dia tuh, oh miskin ya. Standarnya begitu. 200 dirham tadi itu saja. Iya berapa nih? 850.000. Sebulan ya? Itu Satu dirham itu 4.450. iya berarti. Berarti penghasilannya kalau sekarang lebih aman tuh Uni, enggak. UMR Tinggi itu saya. di bawah UMR berarti dia mungkin miskin, gitu aja. Kalau dinas sosial ngasih jawaban sama saya kayak gitu Bu Nur. Iya. UMR Riau ini berapa Bu? Ya, juta 9. Riau ini tinggi loh. Iya. Saya ada 34 Dia kok baik yang 8 juta. Taruhlah 3 juta kan. Berarti kalau penghasilannya di bawah 3 juta berarti dia miskin. Berapa Uni? 3 juta? 200 dirham. Enggak. UMR kita. Nah itu Bu. Kalau gajinya segitu, di bawah itu berarti bisa dikategorikan miskin. Kalau yakin tadi miskin ya. Masukkan miskinnya. Kalau miskinnya kasih mamanya. Anak yatim kasih anaknya. Gitu lagi. Nah, Bu Nuzul. Ya. Zakat bisa ke anak yatim. Tak bisa. Tapi, nah, anak yatim kapan dia bisa dizakati? Nah, sabar dulu Bu ya. Yatim itu menjadi hilang dari panggilannya tuh Bu Nuzul apabila dia sudah balik. Pahami bahasa saya Bu? Kalau dia dari 0 sampai dia sebelum balik itu berarti panggilannya anak yatim. Paham sama bahasa saya Bu? Tapi kalau dia sudah di atas balik, lengket anak yatim tuh udah nggak ada lagi sama dia. Makanya hukumnya sunnah. Makanya kalau ada anak yatim kita yang sudah balik, lihat kalau kita mau ngasih itu Bu Nuzul, lihat miskin nggak dia. Kalau dia miskin, kategorikan dia miskin. Makanya di masjid Ibu, sebentar Bu Vera, macam-macam kan. Ada pendistribusian anak yatim itu hanya sampai tamat SD. Ada sampai SMP. Ada sampai SMA. Mantap tuh Bu. Tapi jangan pernah lupa kewajiban kita itu anak yatim itu 0 sampai 12 tahun. Usia balik. 12 tahun ke atas ini hukumnya sunnah. Pastikan yang ini sejahtera dulu. Gitu loh. Yang 0 sampai 12 itu sejahtera dulu dia. Yang di atas itu sunnah. Ya. Oh, kalau miskin kasih dia zakat Bu Fer. Makanya dia karena status yatimnya tadi sudah nggak lengket lagi karena dia udah balik, maka kalau dia miskin dia berhak mendapat zakat. Ya, nggak disantuni dia anak yatim, tapi dia berhak mendapatkan zakat. Tuh dia Bu bahasanya. Paham ya? Nah. Nanti kalau dia mampu gitu, apakah kita lagi menyanyi? Baik, kalau menyantuni itu Bu bahasanya mampu dia, nggak mampu dia itu kasih sayang, santuni. Namanya penyantuni, santun. Nah, jadi jangan heran nanti orang kaya anaknya yatim disantuni. Kalau dia nggak mau, terima dulu akadnya, berikan kepada orang lain. Nah, makanya santunan itu pasti yang dicari itu anak yatimnya Bu. Kaya miskinnya nggak ada dihitung di situ. Nah, tapi setelah dia balik Bu Fer,
Misalnya kan ada anak yatim nih SMA, dia miskin, berikan dia zakat. Nah, jadi hukum menyantuni anak yatim ketika sudah balik itu sunnah. Silakan aja, makanya di masjid kita tuh berbeda-beda, Bu, di dalam usia penyantunan anak yatim. Cuman batas yatim yang wajib kita santuni itu sampai dia balik. Kalau kita nggak santuni, kalau kita nggak bantu, dia kelaparan, dia nggak sekolah, nggak ada pakaian, nggak ada rumah, yang berdosa masyarakatnya. Karena hukumnya wajib. Nah, paham bahasa saya, Bu? Nah, so. Jadi mamanya kasih zakat. Nah, miskin mamanya tuh kasih zakat. Tapi gini aja, masuk di komplek kami dan neonnya itu kan miskin. Jadi kemarin itu dia punya utang di Mekar itu. Jadi setiap hari menagih. Jadi kami saya sebagai BRT, kami kompak dengan kawan membeli uang ya, ke kami lunasi. Dan kami bilang jangan utang lagi ya. Mekar itu kan setiap hari dia kasihan loh Mekar itu. Memang udah lebih banyak terang. Jadi saya bilang jangan utang lagi ya Mbak, cukup kami bantu berasnya. Tapi nyatanya dia di belakang kami berutang si Mekar lagi dia aja. Itu gimana kami harus? Gimana lah jangan kami mau berbuat gitu. Dicek dulu, dia hutang riba itu untuk apa? Maaf, status fikihnya, Bu. Kalau dia utangnya untuk kebutuhan primer, itu dimaafkan di dalam fikih. Primer itu apa, Bu? Makan, rumah, sekolah. Nggak mungkin kan, Oma? Sebentar dulu, ini saya bukan membela, memang ada status fikihnya seperti itu. Nggak mungkin dia meminta kepada semua orang. Makanya kita masyarakatnya harus paham gitu. Nggak mungkin, Oma, hari ini mintalah Bu, berasku habis Bu, mintalah uang sekolah anakku belum bayar, kan gitu. Tapi kecuali apabila kita masyarakatnya itu udah memberikan kebutuhan dia itu memang rasa kita cukup, tapi dia nggak cukup, berarti itu kan nggak tanggung jawab kita, Bu. Nah, maka itu yang satunya, kita kalau masih utang riba itu istighfar ya. Kalau untuk itu kebutuhan primer itu dimaafkan dalam fikih, tapi cukup sampai situ, jangan ulang lagi. Dan itu pun diboleh meminjam sesuai dengan kebutuhan primer. Ibu nggak ada duit ini karena beras nggak ada, minjam tetangga nggak dapat, nggak ada lagi orang yang mau ngasih. Harga beras 200.000, yang boleh pinjam tuh cuma 200.000 tuh, Oma. Kalau ibu bilang mumpung bisa minjam Mekar, ya udahlah 1 juta sekalian. Haram hukumnya. Coba diperhatikan, Oma. Kenapa dia meminjam uang? Untuk apa? Nah, kalau misalnya dia untuk gaya hidup, kayak untuk bersenang-senang, beli yang bukan barang primer tuh nggak bagus juga. Nah, nggak setuju juga saya, Bu. Karena itu bukan lagi kewajiban kita, kan gitu. Jadi suruh minta sedekah, lupa saya di rumah makan dari Solo duduk. Anaknya gini aja. Jadi bapak tuh nggak malu, pasti saya dimarahi, saya mari saya kasih juga, tapi setelah pulang saya panggil lagi. Kenapa kamu gini? Kenapa ini? Disuruh makan. Sendiri. Astagfirullah. Nah, itu perhatikan, Oma. Mungkin ada kekurangan kita dari masyarakatnya, mungkin di dalam membantu mereka ini, ya, atau anaknya sudah bisa bekerja atau belum, usianya sudah bisa usia bekerja atau belum, kan gitu kan, Bu ya. Nah, itu harus kita pelajari, Oma. Karena ini tanggung jawab kita masyarakat gitu. Anak yatim ya? Hah? Pokoknya dia kami bantu, terus suaminya rajin lah sholat. Setelah kami ngurang bantu karena dia udah. Oh, kira dari anak yatim. Gara-gara Mekar itu lah, yang rata-rata di komplek itu yang mewah itu rata-rata punya utang Mekar. Mekar yang menuntut itu orang begitu Pak. Setelah saya marahi, kamu kerja apa di sini? Kenapa mau kamu kerja? Kamu ada kerja lain gitu. Gimana lagi, Bu? Saya sarjana, susah cari kerja. Jadi Mekar itu sekarang ada di Sidomulyo, kantor Mekar itu. Yang utang yang tiap hari diputin itu. Jadi kita 10 orang kan ya, 10 orang kita utang. Nanti saya nggak bisa bayar, harus tanggung renta yang 9 ini. Nah itu dia, itulah yang sekarang merisaukan kami di komplek dan di daerah tetangga. Karena bingung kan gimana caranya mengeluarkan. Orang kalau mau dapat uang gimana pun caranya, karena nggak punya ilmu, nggak punya iman ya.
itu jangankan orang mah, kita pun juga kadang-kadang merasa termudahkan seperti itu tuh juga kita tertarik ya. Makanya istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan penting, kita sudah membantu sesuai kemampuan, kita keluarkan haknya. Berarti ketika kita tidak melakukan lagi itu bukan salah kita gitu. Karena kita sudah mengeluarkan, dia miskin, kita udah kasih zakat. Nenek itu nenek yang sering sholat, nenek Jokowi. Ya. Lupa mah. Nah, astagfirullah. Nah, itu Bu ya. Nah, selanjutnya yang satu lagi Bu. Kita biar tidak biar tidak rancu. Tadi kan yang pertama gimana golongannya Bu? Yang kedua kan orang yang kuat dan bisa berusaha. Yang pertama tadi kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Yang ketiga pemilik harta yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik harta yang tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Ini kan kita masih berbicara kategori miskin loh Bu Nur. Contoh ya. Berarti tadi 200 dirham ya di dalam kitab ini, berarti kebutuhannya di bawah 850 tadi kan Bu. Nah sekarang yang ketiga nih, dia ada harta ya Bu, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan. Nah ini apa? Orang yang memiliki atau orang yang memiliki satu nisab tadi udah kita sampaikan ya Bu ya, kurang lebih segitu. Nah tetapi dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa dia nggak bisa? Misalnya anaknya banyak, anak 6, penghasilan 850, miskinnya tuh Bu. Cuman dia ada penghasilan tetap, cuman tak cukup. Ini mungkin yang ibu lihat di masyarakat ibu, suaminya kerjanya kayaknya oke deh gitu, mungkin 5 juta gajinya gitu. Cuman karena anaknya 6 tak cukup. Nah, itu maksudnya kasus ini Bu. Paham Bu? Nah, gimana tuh Bu? Misalnya karena keluarganya yang banyak atau karena harga yang melambung tinggi, ditinjau dari segi hartanya dia sampai satu nisab. Ia adalah mampu sehingga wajib mengeluarkan zakat. Tapi dilihat dari sisi lain, dia adalah miskin. Karena harta yang dimilikinya itu tidak dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga ia berhak diberi zakat sebagaimana halnya orang miskin. Sekarang nisab zakat berapa? Jumlahnya 5 gram emas 1 tahun. Kalau 1 bulan berarti berapa nih? Kemarin kita cari 7 juta berapa ya? 7 juta sekian kemarin ya. Nah, berarti kalau dia gajinya itu sudah sampai 1 nisab, gitu Bu, sudah sampai kadarnya, banyaknya itu dia berhak kan mengeluarkan zakat. Cuman gaji 7.700.000 itu aja nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Contoh anaknya 6, satu sekolah sini, kuliah kemana, 7 juta loh Bu. Dengan anak 6, makan aja udah berapa? Itu nggak wajib bayar zakat. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, karena kan dia udah sampai nih. Nah, dia kan udah sampai Bu Nur. Dan bahkan dia boleh menerima zakat. Enak kali nih Zah. Cuman kita lihat dulu orangnya. Makanya kita menyekolahkan anak, sudah kita kajikan Al-Baqarah 233. Jangan ibu membebani diri ibu ketika ibu tak mampu memberikan pendidikan yang terbaik atau yang lebih mahal dari kemampuan ibu. Jangan dipaksa. Saya nggak setuju loh. Ibu masukin sekolah anak ibu tinggi-tinggi, ibu aja nggak mampu bayar kok. Nah, insya Allah Bu, dimanapun sekolah anak kita, yang namanya tarbiyah itu sesuai dengan kemampuan kita dan bagaimana kita mentarbiyah anak kita. Setuju? Atau ibu mau sekolahkan dia yang harganya 20 juta, awaknya mampu loh. Supaya nanti dia begini, enggak jaminan Bu. Kita banyak-banyak doa kepada Allah, ikhtiar sesuai dengan kemampuan. Saya mohon maaf ini. Ikhtiar sesuai kemampuan. Daripada ibu sakit kepala habis Bu.
bayar uang sekolah yang nggak bisa, hutang sana sini, habis itu dengan suami bertengkar terus. Itu yang nggak boleh. Orang tua tidak terbebani dengan anak. Paham bahasa saya, Bu? Wah, sekolah tinggi, sekolah yang luar biasa tuh cita-cita orang tua, Bu. Mana ada orang tua mau anaknya pendidikannya biasa-biasa saja. Nah, udah kaya lupa deh sama maknya, kata Bu Yanti. Positif. Contoh anak sekarang kebanyakan sih. Insya Allah. Jadi menghadapi kita berdua yang tahu dan berdua ini. Di rumah dia berdua, dia cerita begitu. Kebanyakan makanan Astagfirullah. Jadi kita, tapi kita itu nggak boleh kayak gitu juga, mah. Kita kan menyekolah anak ini tarbiyah, itu pahalanya ngalir buat kita, kan gitu ya Bunda ya. Makanya saya sering sampaikan, tidak ada cinta yang abadi, tidak ada cinta yang hakiki, tidak ada cinta ibu yang dibalas 100%, kecuali cinta seorang hamba kepada Robnya, dan cinta Rob kepada hambanya. Betul, Bu? Teruslah cintai anak ibu, teruslah cintai suami ibu, tapi jangan sampai ibu mengharap balasnya sama dengan rasa cinta yang ibu berikan kepada mereka. Ya Allah ya, Bunda ini mencintai ayah 100%. Ayah balas setengah aja udah senang, Bunda. 50% aja cintai Bunda, itu udah untung, Bu. 100 dibalas 50, itu udah untung. Nggak usah ibu mengharap 100% mau dibalas sama anak-anak kita. Ya, tapi anak-anak kadang-kadang kita harus ingatkan juga, ibu yang dicinta Allah. Ya, Bu ya. Sampai sini dulu, alarmnya udah bunyi. Nah, insya Allah pekan depan ya kita beralih kepada amil zakat fakir miskin. Tadi udah gado-gado ya, dengan 200 dirham, dengan nisab. Tadi kita udah sampaikan, ibu yang dicinta Allah. Semoga kita dikayakan oleh Allah. Kayanya di sini adalah kaya bersyukur, kaya hati, dan yang penting jadilah orang yang qanaah. Nah, sehingga apa yang diberikan oleh Allah kita merasa cukup. Sama berjuang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.